pasar tidak bisa sesuai dengan yang kita pikirkan. Ketika kita entry tidak bisa serta-merta saat itu juga langsung profit. Ada kalanya bisa saat itu, ada kalanya bisa tertunda. Sehingga kalau kita melihat ini, kita entry buy, ini bisa plotting dulu memang. Kita masih plotting belum dapat. Kalau misalnya kita ambil sedikit saja ya, cuma dapat kecil. Oke, selamat pagi Bu Siska di sana. Selamat ketemu lagi. Selamat ketemu di Selamat pagi, Pak. kelas sore pagi hari ini. Mohon maaf tertunda kemarin kelas kita Ibu ya, karena bukan Ya, kesengajaan, karena kondisi. Sebelum saya awali lanjutan materi hari ini, ada yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan saya dulu. Ada yang mau disampaikan dulu Ibu mungkin? saya udah coba demo tapi belum banyak sih, Pak. Tapi kena SL terus. Oke, cara menentukan SL-nya bagaimana Bu? Yang Saya 30 pip. 30 pip dari titik entry menggunakan XAU juga ya, Ya, emas ya. Oke. ya. Kemudian untuk tingkat profitnya bagaimana Ibu? Berapa persen dari mencoba itu? Sama-sama 30-30 saya. Oh, 50-50 ya. Berarti Ya. perlu ditingkatkan lagi Bu ya. Perlu ditingkatkan Hmm. lagi cara untuk pertama membaca peluang ya, karena biasanya sering kena S ya, stop lossnya itu karena membaca peluangnya terlalu terburu-buru. Jadi yang Oh, pertama kuncinya membaca peluang dulu, karena keterburu-buruan nanti stop loss selalu akan terjemput. Peluang yang saya maksud tentu sesuai dengan syarat yang menjadi ketentuan masing-masing trading ya. Masing-masing trader punya syarat ketentuan, mungkin punya syarat ketentuan yang berbeda, sehingga harus lebih awal untuk entry-nya. Tetapi yang paling penting bagaimana membaca peluang ini biar tidak selalu terjemput stop loss-nya. Yang kedua, jarak stop loss yang terlalu dekat. Jarak stop loss yang terlalu dekat ini akan membuat dan menyebabkan stop loss kita selalu terjemput. kalau yang saya punya itu terlalu dekat ya, Pak. Ya, sebenarnya dekat atau tidak dekat nanti melihat kondisi pasarnya. Nanti saya coba untuk sampaikan lagi bagaimana menentukan stop lossnya sehingga tidak selalu kejemput. Kita memang lebih enak lebih awal kita lindungi dengan stop loss, tetapi kalau jaraknya terlalu dekat, maka yang terjadi harusnya market itu bisa berpotensi kembali lagi. Tetapi karena sudah ada namanya stop loss, maka terhenti di sana. Peluang untuk kita mendapatkan profit lagi habis, selesai di situ. Maka Kalau yang saya baca yang di grupnya Bapak itu, hmm, yang Pak Mulyadi itu kan sering sekali profit ya. ya, ya, Itu dia dia suka tulis di situ bilang dia selalu nunggu gitu katanya. ya. Nunggu yang dimaksud adalah menunggu peluang, bukan menunggu Oh, floatingnya itu. saya kira dia itu terus apa ngamati chart terus gitu. Bukan. Jadi mengamati chat itu tidak harus Oh, selalu terus-menerus panjang hari, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Tetapi melihat kondisi pasar itu ketika ada kecenderungan. Ketika marketnya masih datar, ya kita lihat sekilas-sekilas saja. Begitu kita melihat lagi ada market yang sudah mulai dominan, nah maka di situ kita mulai perhatian, mulai kita fokuskan di sana. Berapa idealnya kita monitor di sana? Saya tidak selalu sarankan monitor terus-menerus karena ini akan membuat mata kita menjadi lelah, membuat kondisi fisik kita juga menjadi lelah, sehingga logika nanti akan berkurang. Maka jika ada waktu, misalkan 1 jam atau bahkan 2 jam sekali,
atau mungkin 30 menit sekali boleh. Hanya melihat sekilas saja, dilihat dibuka, kemudian perhatikan di sana. Apakah ada Jadi kecenderungan atau kita tidak. nggak usah lihat chart terus sampai Tidak. TP gitu ya Pak? Kalau kita misalnya sudah entry, artinya diusahakan dimonitor dulu sampai kita selesai. Ya, kalau misalnya kita tidak mau menunggu terlalu lama, ya SL dan TP itu yang menjadi perlindungan kita. Tetapi bagi saya, gaya saya yang saya lakukan, saya jarang sekali melepaskan transaksi sebelum clear semuanya. Karena saya tidak pernah menggunakan namanya SL maupun TP di sana. Ya, bagi saya stop loss ini membatasi ruang gerak saya. Bagi saya take profit ini pun membatasi ruang gerak saya. Ya, ini bukan berarti tidak boleh pakai ini, bukan. Ini adalah gaya, Bu. Jadi gaya itu sesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Terus terang stop loss ini membatasi ruang gerak saya. Sehingga ketika seharusnya masih bisa berpotensi untuk kembali, karena ada stop loss, hilang harapan itu. Tetapi membatasi kerugian itu wajib. Tetap kita batasi, Bu, kerugian itu. Tidak boleh kita biarkan floating berlarut-larut. Ya, tetap ada pembatasan kerugian. Nanti di cut loss secara manual. Sehingga stop loss bagi saya tidak terlalu wajib, bahkan tidak pernah saya gunakan. Tetapi saya tetap wajib membatasi kerugian ini. Nah, sejauh mana membatasi kerugian itu nanti bergantung pada kemampuan kita, bergantung pada karakter kita, bagaimana kita memahami semuanya. Ya, namun demikian untuk pembelajaran awal boleh kita menggunakan stop loss. Ya, namun demikian jaraknya nanti diatur, jangan sampai terlalu dekat sehingga selalu terkena stop loss kita. Harusnya masih bisa kembali, stop loss kena maka harapan itu selesai sampai di situ. Demikian juga kalau kita biarkan juga tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh kita hanya berdoa, minusnya sudah panjang, sudah lebih dari 20% modal, kita masih biarkan, kita menunggu, nanti kan kembali, nanti kembali. Iya, tetapi melihat kondisi dan ketahanan. Kalau kita sudah melihat angka-angka persentase yang begini, ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena ketahanan itu lebih kita utamakan. Ketika sudah di atas 20%, maka ketahanan semakin menipis dan membahayakan modal besar kita. Maka yang pertama tadi, baca peluang dulu. Peluangnya ketika sudah terbentuk di sana, sudah muncul di sana, maka pelajari lebih lanjut. Ya, adakah yang nanti bisa mematahkan, adakah yang kira-kira nanti bisa membatalkan dalil itu, sehingga betul-betul peluangnya yang kita cari adalah peluang yang punya probabilitas tinggi. Kemudian jaraknya juga diatur, jangan terlalu dekat. Kalau standarnya bagaimana? Tidak ada jarak standar sebenarnya. Nah, biasanya teman-teman memang dia berkisar di antara angka 500 hingga 800. Ini kalau di broker yang 4 digit ya 50 sampai 80 pip gitu. Kira-kira seperti itu. Atau lebih. Cut loss manualnya sekitar 50 sampai 80 pip ya Pak? Iya, jadi tergantung dilihat brokernya di sana. Kalau saya menyampaikan 500 ini, 800 berarti saya yang 5 digit ya. 1,23456 misalnya. Di belakang semua perhatikan di sana ada 5 digit, maka saya menyampaikan 500 sampai 800 pip. Ini artinya di broker yang 4 digit berarti 50 sampai 80 pip. Jangan pusing dengan istilah, yang terpenting paham maksudnya. Silakan Iya. diperhatikan di sana. Oke. Yang pertama membaca peluang, yang kedua adalah jarak stop loss-nya. Yang ketiga tentu yang paling mendasari adalah sudah banyak kita mengalami atau sudah banyak pengalaman di sana. Maka pengalaman itu selalu saya sampaikan ini menjadi referensi kita yang akan menuntun kita menjadi lebih hati-hati. Saya berikan contohnya, jadi stepnya. Yang pertama tadi peluang, kemudian perhatikan juga stop area stop loss-nya atau resikonya. Yang ketiga tentu pengalaman, yang saya maksud adalah
Apakah pola-pola seperti itu kita sudah mengalami atau belum? Kalau belum pernah mengalami peluang yang kita temukan itu, maka jangan masuk di sana. Lebih baik menunggu lagi. Ya, biar nanti kita lebih hati-hati. Nah, sekarang saya contohkan, kita coba untuk masuk di contoh. Oke, saya coba untuk masuk di contoh dulu. Nah, sekarang kondisinya misalkan sekarang ini ya, bukan yang lalu, saya tunjukkan yang saat ini sedang running atau yang sedang berjalan. Oke, kondisinya kita baca time frame yang kita gunakan standar H1 saja dulu. Kita menggunakan time frame H1, kita perkecil, zoom in dan zoom out. Yang pertama kita lihat struktur candle. Ketika kita menganalisa, lihatlah struktur candle atau arah kecenderungan, trennya bagaimana. Kalau kita melihat dari running harga, kemudian dari histori sebelumnya atau struktur candlenya, struktur pasarnya, maka ini yang terkecil dia mengarah ke bawah, tetapi di bawah ini perhatikan. Jadi setelah kita membaca struktur, dia mengarah ke bawah. Kemudian yang berikutnya adalah level-level penting. Level penting itu support resisten. Karena mengarah ke bawah, maka perhatikan di area bawah. Perhatikan di sebelah kiri terus tembus ke kiri. Ketika di area kiri sebelah kiri ini selalu dia terhenti di situ, selalu terhenti semuanya. Ini adalah area level psikologi yang kuat, di mana ketika seller sampai di bawah, dia ditolak lagi ke atas. Ketika dia turun sampai di area di sini, dia ditolak ke atas. Dia turun lagi, ditolak lagi. Dia turun lagi, ditolak lagi. Dan ini berulang-ulang dari sebelah paling kiri, ya, dia turun, ditolak ke atas, turun lagi, ditolak lagi, turun lagi, ditolak lagi, turun lagi, ditolak lagi, dan semuanya ditolak. Maka ini area psikologi atau ini adalah area support yang kuat. Maka ketika berbenturan dengan support yang kuat, dia arahnya ke bawah, berbenturan dengan support yang kuat, kita tidak direkomendasikan untuk entry dulu sampai menunggu ada kejelasan, sampai menunggu ada petunjuk atau signal yang bisa memperkuat apakah dia bisa breakout atau bisa menembus wilayah support ini, atau bahkan nanti akan kembali, dia akan reversal ke atas. Nah, kita masih menunggu kondisi seperti ini. Jadi tidak boleh serta-merta kita begitu di area support kita entry buy. Ya, kita belum ada dasar yang memperkuat. Minimal punya 2 syarat untuk kita bisa entry di sana. Contoh misalnya, ketika ini sudah tidak mampu atau ini misalkan di area support ini dia tembus, kemudian kembali lagi ditutup di atas. Ya, seperti ini kondisinya. Merah turun, ekornya di bawah, kemudian ditolak ke atas dan ditutup di area support lagi. Berikutnya candle selanjutnya dikuatkan oleh candle hijau yang lebih kuat seperti ini. Ya, candle hijau yang kuat. Sehingga minimal 2 syarat itu harus terpenuhi untuk meyakinkan posisi entry kita. Contoh yang saya sampaikan ini, karena ini yang runningnya masih belum selesai, saya coba ambil yang di sini. Ketika dia turun, kemudian pertama menembus wilayah support, kemudian ditolak kembali di posisi support lagi. Artinya tidak breakout. Satu petunjuk atau satu signal bahwa seller sudah tidak bisa breakout. Yang kedua, kita menunggu konfirmasinya atau yang memperkuat, karena ada penolakan di bawah, kemudian berada di support, artinya tidak bisa breakout di sana. Ketika nanti candle selanjutnya dia ya bergerak turun dan kemudian ditutup dengan warna merah yang lebih panjang, breakout di sana, maka fokus kita adalah entry sell. Ya, kita bisa entry sell sesudah ini merah tebal. Sebaliknya ketika ini warna hijau, karena berlawanan dari arah kecenderungannya, kemudian tidak breakout, kemudian tiba-tiba reversal ke atas, ya, maka ini adalah indikasi atau konfirmasi bahwa yang tadi seller turun ke bawah kemudian ditolak dan di area support itu tidak bisa breakout. Ini mengindikasikan
kemampuan atau kekuatan seller sudah berkurang di sana. Berikutnya selanjutnya ini kan turun dulu, sebelum naik ini turun dulu. Jadi ekor ini sebelumnya turun dulu, dia warna merah dulu, sebelum naik warna merah dulu. Lagi-lagi dia mencoba untuk turun atau seller mencoba untuk kembali melanjutkan kemampuannya, tetapi terhenti di sini. Ya, terhentinya artinya tidak bisa lebih panjang, bahkan kemampuannya lebih pendek dari sebelumnya. Kalau sebelumnya pernah menembus sampai di harga 1770, berikutnya mencoba turun hanya berada di angka 1771, kembali ke atas dan ditolak oleh buyer kuat. Ditutup dengan buyer sebagai dominannya. Maka ini menjadi konfirmasi bahwa seller yang tidak mampu ditunjukkan dengan ekor ini, kemudian mencoba untuk turun lagi tapi tidak mampu lagi, kemudian ditolak ke atas jadi warna hijau. Ini menjadi konfirmasi buyer makin kuat, sehingga entry kita atau masuk posisi kita itu sesudah konfirmasi ini selesai. Sehingga di candle kecil setelah ganti ini kita entry-nya buy. Yang merah itu kita entry buy. Ya, kita entry buy sesudah konfirmasinya muncul di sini. Sesudah hijau selesai, kita entry buy di sini. Lah itu kan merah, berarti kita rugi. Sekali lagi, pasar tidak bisa sesuai dengan yang kita pikirkan. Ketika kita entry tidak bisa serta-merta saat itu juga langsung profit. Ada kalanya bisa saat itu, ada kalanya bisa tertunda. Sehingga kalau kita melihat ini, kita entry buy, ini bisa floating dulu, memang kita masih floating belum dapat. Kalau misalnya kita ambil sedikit saja ya, cuma dapat kecil, kemudian akhirnya ditutup dengan posisi merah sebagai dominan, tetapi kita belum profit yang lebih ya, memenuhi syarat. Baru di candle selanjutnya 1 jam berikutnya baru kita dapat ya sekitar 23 pip atau 232. Kemudian selanjutnya lagi ada peluang lagi. Yang terpenting bukan sampai di mananya, yang terpenting ketika entry kemudian memenuhi syarat yang sudah kita tentukan, profitnya memenuhi syarat dari target yang kita sudah perhitungkan sebelumnya, maka tidak perlu kita menunggu lama, kita bisa close dulu lebih awal. Karena kita tidak tahu sampai di mana naiknya. Tidak seorang pun tahu ini naiknya sampai di situ. Jadi kalau ada yang analisa nanti itu sampai di situ, ya semuanya adalah probabilitas. Tidak ada yang pasti, jangan terlalu percaya yakin 100%. Tetap pertimbangkan segala sesuatu, antisipasinya. Kalau kita entry buy di sini, di mana kira-kira kita meletakkan stop lossnya? Ya, saya lebih cenderung ke arah area support dan resisten yang terdekat di situ. Di mana support resisten terdekat di situ, cari yang ada penolakan di situ. Kalau kita entry sini berarti penolakannya di bawah, boleh di sini. Tetapi kalau ada yang lebih dekat lagi dan masih masuk akal, kita bisa taruh di yang lebih dekat. Di mana itu di sini ada penolakan. Nah, kita bisa letakkan di sini. Kita bisa letakkan stop loss kita di sini. Jadi tidak harus selalu stop lossnya diletakkan di support yang paling jauh, tidak selalu. Kita kira-kira kalau dihitung pip ya kira-kira 500 sampai 800 ya. 1776.27. Ini pun fleksibel, tidak selalu harus angka ini. Ada kalanya mungkin 1000 pip ya enggak masalah. Kalau di sini kita ukur ya sekitar 270. Mungkin kalau sekitar ini masih terlalu pendek ya, kita bisa agak jauhkan dulu di sekitaran ini. Kita mengambil yang penolakan di sini boleh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar tidak selalu stop loss yang menjadi selalu kena jemputnya. 1775.00. Ya, contohnya kita bisa taruh di sini. Kalau kita ukur dari titik entry kita, titik entry-nya itu di sebelah atas ketika ganti candle, karena ini merah, ya di situ.
Maka kita coba hitung kira-kira 400 sekian tidak masalah. 42, sekian.